الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Umdatul Ahkam, masih di bab dukhulul khala wal istitabah, bab masuk kamar mandi dan bersih-bersih dari buang hajat. Kita sekarang di hadis yang ketiga. Yang pertama hadis Abu Ayyub, yang kedua hadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Sekarang yang ketiga. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk khala, fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, maka saya membawa anak seusia saya, membawa bejana yang berisi air, wa anazah, dan kayu atau tombak. Fayastanji bilma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuci menggunakan air. Jamaah yang saya muliakan, hadis ini menyebutkan tentang bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seseorang yang telah mendapatkan kemuliaan dengan berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau telah berkhidmah 10 tahun. Semenjak usia beliau 10 tahun sampai Rasulullah wafat, beliau berkhidmah selama 10 tahun. Maka dengannya beliau mendapatkan laqab, mendapatkan julukan khadimu Rasulillah, pembantunya Rasulullah.
Walaupun pembantunya Rasulullah bukan satu, berbilang. Nanti akan kita sebutkan siapa saja pembantu Rasulullah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah suatu ketika buang hajat. Kemudian di sini sebutkan al-khala. Khala pada dasarnya artinya tempat kosong dan dimaknai sebagai kamar mandi. Akan tetapi maksud di hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di luar rumahnya, kemudian beliau akan buang hajat, maka beliau mempersiapkan diri untuk buang hajat dan kemudian beliau menjauh. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mempersiapkan apa saja keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat. Kenapa dimaknai di luar rumah ataupun bukan di dalam rumah? Karena apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut di dalam rumahnya, maka pastilah yang berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Istri-istrinya. Adapun ketika yang berkhidmah kepada Rasulullah adalah Anas bin Malik, menunjukkan bahwasanya kejadian ini di luar rumah. Sehingga semua kejadian yang di dalam rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang meriwayatkan siapa? Istri-istri Rasulullah. Sedangkan yang di luar rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang meriwayatkan adalah para sahabat. Sehingga terkadang ada benturan riwayat di antara apa yang telah diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah dengan apa yang telah diriwayatkan oleh sahabat. Sebagaimana Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kencing berdiri. Dan ini yang disaksikan sendiri oleh Hudzaifah. Artinya disaksikan ketika Hudzaifah membantu Rasulullah. Dan pada saat itu aman, auratnya tidak terlihat. Bahkan disebutkan jarak antara Rasulullah dengan Hudzaifah hanya beberapa jengkal saja. Dan Hudzaifah menyaksikan hal tersebut. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzab." Siapa yang meriwayatkan kepada kalian bahwasanya Rasulullah buang air kecil dalam keadaan berdiri, maka ia telah dusta. Berbenturan enggak, ikhwan? Iya. Aisyah menyebutkan apa yang telah ia ketahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di area privasi yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan apa yang ia alami bersama Rasulullah, apa yang ia lihat. Makanya dikatakan oleh para ulama, dua-duanya telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ketika buang air kecil, percikan-percikannya itu tidak kembali kepada tubuh orang tersebut. Itu yang penting. Baik itu dalam keadaan jongkok, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berdiri. Itu yang paling penting. Fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya membawa beserta dengan anak yang seusia dengan saya, usia belasan.
Dikatakan anak ini dari kalangan Ansor juga. Bejana ataupun tempat air yang berisi air dan tombak kecil. Fayastanji bil ma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Bersih-bersih menggunakan air. Hadis ini sangat jelas sekali menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Kenapa hal ini ditonjolkan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kenapa beliau membawa tentang hal ini? Karena sebagian orang, sebagian ulama, mereka berpendapat tidak boleh bersih-bersih dengan menggunakan air. Jadi sebagian mengatakan tidak boleh bersih-bersih dengan air, cebok dan sejenisnya dengan air. Akan tapi dengan apa saja, cukup dengan batu. Hal ini bisa dikatakan karena yang pertama, air di sebagian tempat itu sangatlah langka. Kalau kita buka langsung dapat air. Di mana-mana air berlimpah. Alhamdulillah. Gimana dengan padang pasir? Maka air lebih susah lagi. Sehingga sebagian melarang keras ketika seseorang menggunakan dengan air ketika istinja, ketika bersih-bersih. Sebagian yang lain membantah harus atau lebih menekankan ketika bersih-bersih dengan batu dan semisalnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebagian ulama ataupun sebagian kaum muslimin mereka enggan ketika bersih-bersih dengan batu, hanya mencukupkan dengan air saja. Jadi kebalikan dari yang pertama. Jadi mencukupkan dengan air dan seakan-akan ketika membersihkan dengan batu dan semisalnya mereka menganggapnya ini adalah sesuatu yang kurang. Bukan hanya kurang afdal, akan tetapi tidak mencukupi. Sehingga sebagian ulama membantah keras ketika orang-orang lebih mendahulukan air. Seperti Sa'id bin Musayyib. Ini nama beliau ini sering saya sebut dalam majelis ini. Sampai beliau mengatakan, orang yang beristinja, artinya bersih-bersih dengan air, itu perempuan, laki nggak bisa kayak gitu. Karena beliau membantah orang-orang yang hulu hanya membersihkan dan cebok dengan air saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan dengan air dan batu, dengan istijmar. Kalau batu istijmar. Maka ketika ada hulu ke sebagian pendapat, maka hal ini dibantah oleh sebagian ulama. Jadi alhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beristinja, maka beliau pun beristinja dengan air. Tidak mengapa, walaupun air itu diminum. Boleh. Ada yang mengatakan lebih utama, ada yang mengatakan sama saja. Yang penting tidak boleh digabungkan. Kalau misalnya dengan batu, cukup 3 batu saja. Dibersihkan cukup. Kalaupun ada sisa sedikit, maka itu ma'fu, dimaafkan. Kalaupun ada air, maka itu lebih baik, akan lebih bersih. Akan tetapi pendapat yang mengatakan dengan batu itu tidak boleh, istijmar tidak boleh, maka ini termasuk hulu, berlebih-lebihan dalam agama. Dan berlebih-lebihan dalam agama ini akan menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Begitu juga sebaliknya. Ketika hanya berpendapat dengan batu saja tidak boleh dengan air, maka itu pun tidak bagus. Akan tapi kedua-duanya boleh. Para ulama mengatakan, termasuk Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang bagus itu air. Tapi istijmar dengan batu itu boleh.
Akan tetapi untuk penggabungan di antara keduanya, batu dan air digunakan secara berbarengan, maka ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika bersih-bersih kalau tidak menggunakan air maka batu. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, maka Rasulullah minta, sediakan batu, dibawakan batu. Baik ada air ataupun lebih-lebih tidak ada air, pakai batu. Kemudian diberikan 2, Rasulullah minta 1 lagi, 3. Dan itu menunjukkan boleh dan tidak ada dalil penggabungan. Istijmar dengan istinja digabung itu tidak ada dalilnya. Dan orang-orang yang melakukan kedua-duanya secara berbarengan, maka itu pun ditakutkan termasuk ghulu dan berlebih-lebihan di dalam bersuci. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah, al-jam'u bainal ma'i wal hijarati fil istinja'i lam yasihha anhu. Menggabungkan antara air dengan batu ketika bersih-bersih tidak pernah terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhsha an yakuna al-qawlu bil jam'i min al-ghuluwi fid din. Saya takut, kata beliau, pendapat yang mengatakan digabungkan di antara keduanya termasuk dari berlebih-lebihan di dalam agama ini. Lianna hadiyahu al-iktifa'u bi ahadihima. Karena petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan salah satu di antara keduanya. Kalau tidak air, ya batu. Wa khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sebaik-baik petunjuk, kata Imam Al-Albani rahimahullah, adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek petunjuk adalah yang sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Mungkin ada pertanyaan, terus tombaknya buat apa? Kan Rasulullah dalam hadis ini Anas bin Malik membawa tombak. Tombaknya itu ada berbagai macam faidah, kegunaan. Yang pertama, bisa untuk menutupi aurat. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil jadi tanah lapang, tertutup auratnya dengan tombak yang beliau bawa. Yang kedua, untuk menusuk tanah. Apabila tanahnya itu tanah yang keras, maka tanahnya dikorek-korek terlebih dahulu, supaya tanahnya itu tidak menjadi tanah yang keras, sehingga ketika air kencing tiba di tanah tersebut, maka tanahnya itu tidak mengembalikan air kencing ke tubuh. Paham maksudnya? Jadi sebelum buang air kecil dikorek-korek terlebih dahulu, supaya tanahnya itu tidak keras. Yang ketiga, untuk menjadikannya sutrah. Tombak tersebut dijadikan sutrah. Sutrah itu apa? Pembatas sholat. Sutrah itu pembatas sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai bersih-bersih kemudian mengambil air wudu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Dan tombaknya itu ditancapkan di tanah sehingga menjadi sutrah. Ketika ada orang yang sholat tidak pakai sutrah,
Sampai mana larangan orang tidak boleh melewati Ali tersebut? Tidak boleh dilewati daerah kekuasaan orang sholat itu saja. Jangan sampai misalnya ada orang sholatnya di pintu ujung sana, orang nggak mau lewat di sini. Kenapa? Nggak boleh. Jadi cukup yang tidak boleh dilewati oleh orang yang lagi sholat, daerah kekuasaannya saja. Sampai mana kepalanya mentok, maka di situ dia tidak boleh melewati. Jadi misalnya dekat kamera lewat ya nggak apa-apa. Ataupun ini kepala kemudian lewat di depannya ya tidak mengapa. Yang dilarang ketika melewati area kekuasaan dari orang sholat tersebut. Tempat dia sujud. Pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan khidmah beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemuliaan yang didapat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu selama 10 tahun berkhidmah kepada Nabi, dan kemuliaan ini didapat dengan kecerdasan seorang ibu. Seorang ibu yang dia ini sangat mengerti bahwasanya anaknya itu adalah anak yang pintar. Sehingga ketika yang lain membawa hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Anas bin Malik. Bahkan kaderisasinya oleh sang ibu ini dipersiapkan sebelum Nabi datang. Oleh ibunya Ummu Sulaim ini, Anas bin Malik disekolahkan terlebih dahulu. Disekolahkan terlebih dahulu biar bisa membaca dan menulis. Padahal orang Arab pada saat itu kebanyakan apa? Ummi. Tidak bisa membaca dan menulis. Ingat, ummi buat orang Arab beda dengan umminya kita. Kalau buat kita, ummi itu adalah satu celaan, satu aib. Buat orang dulu, ummi itu kebanggaan. Bangganya apa? Jadi mereka sangat mengandalkan hafalan-hafalan mereka. Hafalan-hafalan mereka sangat kuat. Sehingga ketika ada orang berbicara dengan sangat lama, bisa mereka ulang dari awal sampai akhir. Harfan bi harf, satu huruf sama semuanya. Karena apa? Karena mereka tidak pandai menulis. Jadi otaknya itu terbiasa merekam apa yang mereka dengar. Dan itu kebanggaan buat mereka. Akan tapi Anas ini dipersiapkan oleh ibunya untuk menulis, belajar menulis dan membaca. Sehingga ketika Rasulullah datang dan tinggal di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari, maka Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah dengan mengatakan apa? Ya Rasulullah, inna Anasan gulaimun kayisun. Ini Anas ini seorang anak kecil yang cerdas. Maka biarkanlah Anas ini berkhidmah kepada engkau. Maka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kecerdasan pertama dari seorang Ummu Sulaim. Kecerdasan yang kedua apa? Yang kedua apa? Kecerdasan yang kedua, ud'u lahu ya Rasulullah. Doakanlah untuk Anas ya Rasulullah. Doakan. Yang pertama dijadikan Anas ini dekat dengan Rasulullah. Yang kedua, doakan ya Rasulullah biar mendapatkan kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas ibn Malik. Allahumma akthir malahu wa dzurriyyatahu wa umrahu wa adkhilhul jannah. Kata Anas bin Malik, 3 hal di dunia ini sudah saya dapat. Anak banyak, harta banyak, umur sampai mencapai usia 100. Ketiga-tiganya sudah saya dapat. Tinggal saya menunggu yang keempat. Wa adkhilhu al-jannah. Allahu akbar. Sehingga
Ketika Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kita kembali ke apa yang dikatakan oleh penulis ini. Keutamaan Anas ibn Malik adalah berkhidmah kepada Rasulullah. Ketika Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sudah mencium bau ataupun aroma kekejamannya Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Kelihatannya nih, matanya Hajjaj ibn Yusuf sudah mengarahnya ke Anas ibn Malik. Ingat Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang panglima yang sangat kejam, yang dia telah membunuh bukan ratusan, ribuan. Yang dibunuh siapa? Orang yang beriman, termasuk sahabat-sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, bahkan disalib. Kemudian Abdullah bin Umar dibunuh. Banyak orang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Orang yang sangat mudah sekali mengucurkan darah orang yang beriman. Maka Anas bin Malik udah merasa, nih saya ditarget. Target nih saya nih. Lebih-lebih Anas bin Malik ketika Hajjaj bin Yusuf melakukan kezaliman, dia tidak membela Hajjaj sebagai seorang penguasa yang zalim. Tidak membela, tidak dibenarkan. Darah adalah darah dan hukumannya berat di sisi Allah. Tidak bisa darah diremehkan. Ini penguasa yang melakukan, ini panglima nggak bisa. Hajjaj bin Yusuf mewakili pemerintah, ketika salah tidak dibela oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik datang ke khalifahnya, menasehati khalifahnya mengenai Hajjaj bin Yusuf ini. Maka kata Anas bin Malik kepada khalifah, wahai khalifah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara apabila mereka mendapati seseorang di tengah-tengah mereka yang orang tersebut berkhidmah kepada nabinya selama 10 tahun. Pasti orang itu dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Kata Anas bin Malik, saya 10 tahun berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan ini pun disebutkan oleh Anas bin Malik kepada khalifah pada saat itu. Ketika beliau merasa bahwasanya diri beliau sudah terancam dan ditarget oleh Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak. Yang pertama ada Anas bin Malik yang berkaitan dengan hajat-hajat Rasulullah. Ada Abdullah bin Mas'ud yang berkaitan dengan sandal dan siwaknya Rasulullah. Ada Uqbah ibn Amir al-Juhani yang dia ini mengurusi baglahnya Rasulullah. Uqbah ini juga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, maka beliaulah yang menuntun kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Asla ibn Syarik. Asla, beliau yang mengurusi kendaraannya. Kalau Uqbah tadi bighal, kalau Asla kendaraan yang lainnya. Yang kelima, Bilal ibn Rabah, muazzinnya Rasulullah. Yang keenam, Sa'ad, yang jelas dijelaskan Maulaya Abi Bakrin As-Siddiq. Bilal dan Sa'ad ini adalah dua orang yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Bilal dulunya adalah seorang budak belian dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau disiksa dengan siksaan yang sangat keras oleh orang-orang Quraisy, oleh majikannya. Maka oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibeli Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat mahal. Sehingga para sahabat mengatakan, Bilalun sayyiduna wa a'taqahu sayyiduna. Bilal adalah orang yang mulia. Bilal itu adalah orang yang mulia, pemimpin kami, orang yang penuh kemuliaan.
dan telah dibebaskan oleh orang yang mulia di antara kami. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk as-sabiqin al-awwalin. Aiman ibn Ubaid dan ibunya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini kalau nggak salah dulunya pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aiman 8 dan ibunya. Ibunya juga masuk sebagai pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah Ummu Aiman dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Usamah ibn Zaid. Dan ada juga maula. Maula itu orang-orang yang budak-budak yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua dari mereka berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya 36. Yang pertama Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini seorang yang dia ini ketika ada perampokan di kabilahnya, kemudian Zaid ini ditangkap, kemudian dijual. Dan yang membelinya adalah Hakim ibn Hizam. Dan oleh Hakim ibn Hizam diberikan kepada Khadijah. Dan oleh Khadijah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibebaskan dan dianggap anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Aslam, ada Abu Rafi, ada Thauban, Abu Kabsyah Sulaim, wa Shugran, wa Rabah Nubi, wa Yasar Nubi, Mid'am, Kirkirah. Kirkirah ini yang biasa membawa, bila Nabi membawa barang-barang yang berat, maka tugasnya Kirkirah. Mid'am. Kemudian sebutkan juga Anjashah. Disebutkan juga ada seorang yang bernama Safinah ibn Farukh. Safinah ini namanya Mahran. Nama aslinya Mahran, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya anta Safinah. Kamu ini Safinah. Apa Safinah itu? Kapal laut. Maksudnya si Mahran ini adalah orang yang mampu membawa beban yang sangat banyak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan anta Safinah. Kamu ini bagaikan kapal laut. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam ketika membahas tentang ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau menemukan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Beliau mengutip bahwasanya orang-orang yang menjaga Allah, yakni menjaga agama Allah artinya dia melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka buahnya dia akan dijaga oleh Allah. Ketika seorang melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah yang wajib, dia tidak menzalimi hak orang lain, dia menjaga hak orang lain, dan tidak makan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, bahkan tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah menjaga agama Allah, hasilnya dia akan dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah artinya diri dia akan dijaga oleh Allah. Diri ini bisa kesehatan, bisa juga fisik, bisa juga keselamatan dirinya. Kemudian beliau membawa kisahnya Safinah. Mana kitabnya? Ini kitabnya. Membawa kisahnya Safinah Ibn Farukh. Suatu ketika Safinah radhiyallahu anhu melakukan perjalanan, kemudian tersesat. Sehingga ketika dia tersesat, dia bertemu dengan singa. Dia sudah ketakutan sama singa.
ditunjukkan jalan yang benar sehingga dia bertemu dengan pemukiman. Enggak, alhasil orang itu maksudnya adalah ketika menjaga agama Allah, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang dia itu seharusnya mendapatkan kebinasaan. Sehingga seorang Safinah ini dituntun oleh singa sampai dia menunjukkan jalan yang bisa dia menempuh perjalanan seperti orang lain. Allahu Akbar. Sehingga ini adalah ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan lain-lainnya yang berkaitan dengan maula dan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berbilang. 11 dan yang wafat 2 ketika Nabi hidup. Saya sebutkan dari pertama. Yang pertama siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua Saudah. Yang ketiga Aisyah. Yang keempat Hafsah. Yang kelima Zainab bintu Huzaimah. Beliau itu dinikahi oleh Rasulullah 2 bulan kemudian wafat. Kemudian setelah itu keenam Ummu Salamah. Ketujuh Zainab bintu Jahash. Yang kedelapan Juwairiyah. Yang kesembilan Ummu Habibah. Yang kesepuluh Sofiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Yang kesebelas Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah, yang akan menyebarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 9 orang. Ketika beliau masuk rumah, yang siap akan menyebarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 9. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar rumah, maka ada 9 orang dari pembantu-pembantunya Rasulullah dan 36 dari maula-maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua yang akan merekam jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka terima, kemudian sampaikan kepada generasi yang sesudahnya. Bahkan mereka sampaikan kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari apa yang dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Sehingga semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar, itu hujjah, itu jadi dalil. Itu adalah kebenaran yang tidak diragukan sedikit pun kesalahannya. Tidak ada salah sedikit pun, benar. Sehingga mereka menyampaikan semua yang di luar ada, yang di dalam ada. Jadi itu beda keadaannya Rasulullah dengan selain Rasulullah. Apa yang dikatakan, apa yang diriwayatkan, diceritakan oleh semua yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian sahabat lainnya mereka sibuk dengan aktivitas sehari-hari mereka. Ada yang dagang, ada yang bertani. Tidak semuanya bisa untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Tidak ada kerjaan Abu Hurairah. Rasulullah keluar, beliau langsung nempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah makan, dia kenyang. Iya kenyang. Rasulullah makan nih, kenyang dia. Tapi kalau Rasulullah pas lagi nggak punya apa-apa, Abu Hurairah ikut kena dampaknya. Kena dampaknya. Sehingga suatu ketika beliau lagi di masjid, tersungkur beliau. Tersungkur. Kalau kata orang-orang dulu, kalau tersungkur kayak gitu dianggapnya kesurupan. Kalau kesurupan, obatnya diapain? Diteken gulunya pakai kaki. Jadi
kaki dipegang, lehernya diinjek. Ayo. Iya. Kata Abu Hurairah, saya lagi lapar malah dikasihnya kayak gini. Kata Abu Hurairah, saya bukan majnun, saya bukan kesurupan, saya juk. Saya nggak punya ini juk. Karena beliau hidupnya senantiasa mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga 3 tahun hidup beliau bersama dengan Rasulullah, maka riwayat beliau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak sekali. Kemudian pelajaran yang kedua, menjauh dari pandangan manusia ketika buang hajat. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Dawud, beliau mengatakan, "Kana idza arada al-baraz intalaqa hatta la yarahu ahad." Bahwasanya Rasulullah apabila akan buang hajat, baik kencing ataupun buang air besar, maka beliau hilang sampai tidak ada yang melihatnya, salah seorang pun tidak ada yang melihatnya. Tapi terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang saya sebutkan tentang Hudzaifah bin Yaman. Terkadang Rasulullah ketika kencing, maka Rasulullah bersama dengan orang sampai tumit beliau dengan tumitnya Hudzaifah itu hanya berjarak beberapa jengkal saja, saking dekatnya. Sehingga Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan bahwasanya Rasulullah kencingnya berdiri. Begitu juga pernah bersama dengan Abdullah ibn Mas'ud. Ala ayyati hal, kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman dan tidak terlihat oleh keduanya. Udah, ikhwan, cukup habis. Ada pertanyaan? Adanya tisu. Jadi nggak apa-apa pakai tisu. Jadi kalau masuk dapatnya tisu, ya membersihkan dengan tisu. Dan ingat, ketika kita membersihkan dengan tisu, tidak ada was-was sedikit pun. Maksudnya cukup, udah. Ini yang telah diperintahkan. Ketika berkaitan dengan istijmar itu bersih-bersih dengan batu dan semisalnya, maka yang penting ganjil. Bilangan terkecil 3. Mau antum tambahkan jadi 5 boleh, jadi 7 boleh, jadi 9 boleh, terserah. Itu jadi boleh. Dan tidak jangan ada was-was sedikit pun. Maksudnya kurang bersih, beda dengan air, maka itu tidak boleh. Apabila ada keraguan-keraguan seperti itu, maka antum paksakan ketika bersih-bersih menggunakan itu supaya yakin hati kita bahwa kita telah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ketika kita bersih-bersih. Paham Kang Sarnit? Ya, silakan. Semuanya kuat semua. Seperti yang tadi saya simpulkan, yang penting ketika buang air kecil, percikan kencingnya itu tidak kembali kepada kita. Itu yang paling penting. Jangan disibukkan dengan duduknya, dengan berdirinya. Yang penting jaga jarak dan posisi aman. Karena sebagian besar azab kubur yaitu dari percikan-percikan air tersebut. Itu yang paling penting. Dan dua-duanya hadis yang kuat, hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Cukup ya, ikhwan? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.